Zombie Apocalypse. Baik, perkenalkan nama saya Vincent Ratu. Saya dari PPN tingkat 1B. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya tentang biologi sel. Pengertian biologi. Biologi terdiri dari kata bios dan logos. Bios artinya kehidupan atau makhluk hidup, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi biologi merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang kehidupan dunia dari segala aspek, baik itu tentang makhluk hidup, lingkungan, maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan. Organisasi makhluk hidup. Kajian dalam biologi dipilah-pilah menurut kegiatan organisasi kehidupan. Tingkatan tersebut dimulai dari tingkatan molekul atau gen, sel, jaringan, organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Cabang-cabang biologi. Yang pertama, botani. Botani mempelajari semua kehidupan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, zoologi, mempelajari semua kehidupan hewan berdasarkan aspek-aspek tertentu dari makhluk hidup yang dipelajarinya. Biologi dapat dibagi dalam beberapa cabang, yaitu yang pertama, morfologi. Morfologi mempelajari bentuk dan struktur suatu makhluk hidup. Yang kedua, fisiologi. Fisiologi mempelajari sifat, faal, dan cara kerja dari tubuh suatu organisme. Yang ketiga, embriologi. Embriologi mempelajari perkembangan suatu organisme dari mulai zigot sampai dewasa. Yang ketiga, ekologi. Ekologi mempelajari interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan. Yang keempat, mikrobiologi. Mikrobiologi mempelajari segala aspek kehidupan mikroorganisme yang berukuran mikroskopis. Yang kelima, taksonomi. Taksonomi mempelajari klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Yang keenam, genetika, mempelajari tentang cara menurunnya sifat pada makhluk hidup. Yang ketujuh, evolusi. Evolusi mempelajari suksesi dan perubahan-perubahan dari jenis makhluk hidup sepanjang waktu. Yang kedelapan, sitologi. Sitologi mempelajari susunan dan fungsi sel. Yang kesembilan, patologi. Patologi mempelajari tentang seluk-beluk penyakit. Pengertian sel. Sel merupakan unit dasar struktural dan fungsional bagi semua organisme hidup. Sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup yang mampu melakukan proses kehidupan seperti reproduksi, respirasi, transportasi, ekskresi, dan koordinasi. Sel disebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang berdiri sendiri. Sel disebut satuan struktural makhluk hidup. Sel juga disebut sebagai satuan fungsional makhluk hidup. Setiap organisme tersusun dari salah satu di antara dua jenis sel yang secara struktural berbeda, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik.
sel prokariotik. Struktur sel prokariotik. Semua sel prokariotik mempunyai membran plasma, nukleoid atau berupa DNA dan RNA, dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti. Karena tidak mempunyai membran inti, maka bahan inti yang berada di dalam sel mengadakan kontrak langsung dengan protoplasma. Ciri lain dari sel prokariotik adalah tidak memiliki sistem endomembran atau membran dalam seperti retikulum endoplasma dan kompleks Golgi. Selain itu, sel prokariotik juga tidak memiliki mitokondria dan kloroplast, namun mempunyai struktur yang berfungsi sama, yaitu mesosom dan kromatofor. Yang kedua, sel eukariotik. Struktur sel eukariotik. Perbedaan pokok antara sel prokariotik dan eukariotik adalah sel eukariotik memiliki membran inti, sedangkan sel prokariotik tidak. Selain itu, sel eukariotik memiliki sistem endomembran, yakni memiliki organel-organel bermembran seperti retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Sel eukariotik juga memiliki sentriol, sedangkan sel prokariotik tidak. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Bagian sel yang pertama, membran plasma. Di sel hewan ada, di sel tumbuhan ada. Yang kedua, dinding sel. Di sel hewan ada, sel tumbuhan tidak ada. Yang ketiga, nukleus. Sel hewan ada, sel tumbuhan ada. Yang keempat, sitoplasma. Sel hewan ada, sel tumbuhan ada. Yang kelima, retikulum endoplasma. Sel hewan ada, sel tumbuhan tidak. Sel tumbuhan ada. Yang keenam, ribosom. Sel hewan ada, sel tumbuhan ada. Yang ketujuh, badan Golgi. Sel hewan ada, sel tumbuhan ada. Yang ke-8, lisosom. Sel hewan ada, sel tumbuhan ada. Yang ke-9, mitokondria. Sel hewan ada, sel tumbuhan ada. Yang ke-10, kloroplast. Sel hewan ada, sel tumbuhan tidak ada. Yang ke-11, vakuola. Sel hewan ada, sel tumbuhan tidak ada. Yang ke-9, sentriol. Sel hewan tidak ada, sel tumbuhan ada. Yang ke-13, senstrom. Sel hewan tidak ada, sel tumbuhan ada. Yang ke-14, plastisida. Sel hewan ada, sel tumbuhan tidak ada. Struktur dan fungsi organela sel. Yang pertama, membran sel. Seluruh permuka sel dilapisi oleh suatu sel ultra tipis yang dinamakan membran sel. Membran sel disebut juga membran plasma atau plasmalema, atau plasma cairan lema selaku. Membran sel berfungsi mengatur keluar masuknya zat-zat dari dan keluar dalam dan ke dalam sel. Yang kedua, inti sel atau nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan komponen sel yang sangat penting karena berperan dalam pengaturan atau pengendalian semua proses atau aktivitas yang terjadi di dalam sel. Jika nukleus tidak ada di dalam suatu sel dirusak, sel tersebut tidak dapat melanjutkan perkembangannya dan lama-kelamaan akan mati. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma merupakan semua bagian dalam sel
Selain membran sel dan nukleus, sitoplasma atau plasma sel berupa cairan bersifat fluid, jernih, dan homogen yang dikelilingi oleh membran plasma. Sitoplasma sering dibagi menjadi dua zona konsentris, yaitu endoplasma dan ektoplasma. Yang keempat, dinding sel. Dinding sel adalah bagian atau struktur terluar sel dan bukan merupakan organel dinding sel. Memiliki fungsi melindungi dan menyokong atau memberi bentuk sel. Badan penyusun dinding sel disekresi oleh diktiosom, dan membran sel. Proses dalam biologi sel. Yang pertama, difusi. Difusi merupakan pergerakan atau perpindahan artikel atau molekul suatu zat atau padat, cair atau gas dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah, baik melewati membran maupun tidak. Faktor-faktor yang memengaruhi kecepatan laju difusi molekul melewati membran antara lain perbedaan konsentrasi, jarak, luas area, dan struktur tempat terjadinya difusi, ukuran serta tipe molekul yang berdifusi. Yang kedua, osmosis. Osmosis atau lubang movea berpindah merupakan proses perpindahan molekul zat pelarut terutama air dari tempat berkonsentrasi rendah ke tempat berkonsentrasi tinggi dengan melewati sekat atau membran selektif permeabel atau semi permeabel. Yang ketiga, transport aktif atau pompa ATP. Transport aktif merupakan pergerakan atau perpindahan molekul zat melewati membran dengan menggunakan energi. Sumber energi untuk transportasi aktif adalah energi metabolik yang dihasilkan oleh sel dalam bentuk ATP. Yang keempat, endositosis dan eksositosis. Endositosis merupakan pemasukan zat atau molekul dari luar ke dalam sel melalui pembungkusan oleh membran lipid bilayer. Mula-mula praktik yang di luar sel akan ditarik memasuki lekukan pada membran. Kemudian membran akan menyelubungi partikel-partikel tadi sehingga partikel-partikel yang tadinya berada di luar sel akan masuk ke dalam sel. Proses eksositasis merupakan pengeluaran partikel. Proses eksositasis merupakan kebalikan dari endositosis. Sekian dan terima kasih dari saya, Evin Satriaratu. Terima kasih.